perjalanan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah semangat sekali ya kalian menjawabnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada KM yang telah memimpin doanya. Baik, sebelumnya Ibu persilahkan kepada kalian untuk menyiapkan buku paketnya atau alat tulisnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Baik, sebelum itu apakah ada yang tidak hadir hari ini? Kurang tahu, Bu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ane, Hadir. Anissa, Hadir, Bu. Chandra. Hadir. Baik ya, alhamdulillah pada pertemuan hari ini hadir semua ya, tidak ada yang sakit maupun izin. Sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat materi yang telah kita bahas minggu lalu? Bu, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya, betul, yaitu materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di muka bumi ini, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, Ibu akan bertanya, mengapa pertumbuhan dan perkembangan itu dapat terjadi? Saya, Bu, karena adanya pertambahan ukuran sel. Ya, betul ya, karena adanya pertambahan ukuran sel. Kemudian, mengapa tubuh kita ini bisa bertambah tinggi? Karena ada pertumbuhan sel-sel yang terjadi, Bu. Ya, betul. Karena adanya pertumbuhan sel-sel yang terjadi di dalam tubuh kita. Ibu kasih contoh lain. Mengapa saat kita terluka atau terjatuh, luka itu cepat mengering dan menutup sendiri? Apakah ada yang tahu? Adanya pembelahan sel, Bu. Ya, betul. Karena adanya pembelahan sel dalam tubuh kita. Nah, jadi melalui peristiwa ini, makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang, sehingga bertambah pula ukuran dan jumlah selnya. Nah, karena berhubungan dengan sel tubuh, maka tujuannya itu untuk pertumbuhan dan regenerasi luka kita. Dengan mempelajari peristiwa pembelahan sel, kita dapat mengetahui sifat makhluk hidup yang dapat diturunkan dari induk kepada keturunannya. Misalnya itu, banyak sifat-sifat unggul yang diturunkan dari induk kepada keturunannya dapat dilihat dari contohnya itu dari tumbuhan, hewan, seperti sapi, mangga, dan yang lainnya yang ada di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi dengan mempelajari materi ini, kalian harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu melestarikan ciptaannya. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pembelahan sel melalui studi literasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan fungsi pembelahan sel melalui studi literasi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian amitosis melalui studi literasi dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan siklus pembelahan sel melalui studi literasi dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan tahapan interfase melalui studi literasi dengan tepat. Yang keenam, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian mitosis melalui studi literasi dengan tepat. Yang ketujuh, peserta didik mampu menjelaskan tahapan mitosis melalui studi literasi dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu membuat sketsa gambar fase mitosis melalui studi literasi dengan tepat. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel, mengenai submateri, amitosis, siklus sel, dan mitosis. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan sajikan sebuah video ya, terus kalian amati video tersebut. Apakah ada yang ingin bertanya terkait video tersebut? Saya, Bu. Ya, baik. Silakan, Puji. Mengapa paramecium dapat membelah diri dari satu menjadi dua sel, Bu? Oke, sebelumnya apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Puji? Tidak, Bu. Oh, baik. Nah, sebelum Ibu menjawab, Ibu akan kasih contoh lainnya ya. Organisme apa yang dapat membelah diri
dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan seterusnya. Apakah ada yang tahu? Bakteri, Bu. Ya, betul, bakteri. Nah, bakteri ini termasuk organisme apa sih? Prokariotik bukan, Bu? Ya, betul, termasuk ke dalam organisme prokariotik. Nah, jadi dalam video tersebut Paramecium itu termasuk ke dalam organisme prokariotik, ya, di mana tidak mempunyai membran inti yang membatasi nukleoplasma dan sitoplasma. Nah, jadi organisme prokariotik itu pembelahannya secara langsung atau biner, bisa disebut juga sebagai amitosis. Bagaimana, Puji? Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ya, selain pertanyaan dari Puji, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali tentang video tersebut? Saya, Bu. Ya, baik, silahkan. Izin bertanya, Bu, mengapa interfase disebut fase istirahat dari pembelahan sel, Bu? Bagus sekali ya pertanyaan dari Mia, sangat menarik. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Mia ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Kalian itu berdiskusi kelompok ya. Kelompoknya itu sesuai dengan minggu yang kemarin yang telah Ibu bagikan. Nah, silahkan kalian duduknya per kelompok masing-masing. Baik, Bu. Bagaimana, apakah sudah duduk per kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Ibu akan bagikan ya LKPD-nya. Nah, baik. Apakah sudah duduk ya? Sudah menerima LKPD-nya kelompoknya masing-masing? Nah, sudah. Sekarang coba lihat prosedur di LKPD yang telah Ibu berikan. Di situ sudah tertera dengan jelas ya. Prosedurnya ada alat bahannya, kemudian isilah LKPD tersebut dengan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan kasih kalian waktu 20 menit. Silahkan. Oke, baik anak-anak. Apakah semuanya sudah beres mengerjakan LKPD-nya? Nah, jika sudah selesai, silakan perwakilan kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi kalian ya masing-masing. Baik, silakan. Mau dari kelompok berapa dulu yang maju? 2, Bu. Oh iya, silakan. Puji, kelompok 2 maju. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, sebelumnya sudah benar ya apa yang telah kalian paparkan, apa yang telah kelompok kalian paparkan saat presentasi. Nah, jadi pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Nah, pembelahan sel ini biasanya merupakan bagian kecil dari suatu siklus sel yang lebih besar. Nah, di sini Ibu akan memberi masukan sedikit mengenai pertanyaan pertama, yaitu mengapa interfase tidak tepat jika disebut fase istirahat pada pembelahan sel. Nah, jawabannya itu sudah benar ya, tapi akan Ibu luruskan sedikit. Nah, karena sebenarnya itu pada fase ini sel mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi. Nah, kemudian pada fase interfase ini merupakan tahap yang paling aktif, sehingga tidak tepat jika disebut fase istirahat pada pembelahan sel. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan memaparkan sedikit tentang materi pertemuan kali ini, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pembelahan sel secara langsung, dan yang kedua pembelahan sel secara tidak langsung. Nah, pembelahan sel secara langsung ini atau pembelahan biner, perbedaannya yaitu yang pertama, pada pembelahan sel secara langsung, yaitu tidak ada tahapan pembelahan sel. Sedangkan pada pembelahan sel secara tidak langsung terdapat tahapan pembelahan sel. Perbedaan yang kedua yaitu kalau pada pembelahan sel secara langsung
biasanya terjadi pada sel prokariotik, sedangkan pada pembelahan sel secara tidak langsung terjadi pada sel eukariotik atau sel yang mempunyai membran inti. Kemudian, pembelahan sel secara tidak langsung ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu mitosis dan yang kedua yaitu meiosis. Selanjutnya yaitu materi siklus sel. Nah, bisa dilihat ya pada gambar di samping diagram siklus sel. Nah, siklus sel ini terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu tahapan interfase atau fase persiapan. Yang kedua adalah fase mitotik atau fase pembelahan. Nah, di sini yang pertama yaitu fase interfase. Nah, fase ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu G1, S, dan G2. Oke, Ibu akan bahas G1 dulu ya. Nah, G1 ini disebut juga pertumbuhan primer, yang mana tahapan ini merupakan tahapan terlama dibandingkan dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Nah, pada tahapan ini mulai terjadi penambahan massa dan ukuran sel, kemudian terjadi pula pembentukan organel-organel sel. Yang kedua yaitu tahapan S, atau disebut juga fase sintesis. Nah, di fase sintesis ini terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Kemudian yang ketiga yaitu tahap G2 atau disebut pertumbuhan sekunder. Nah, pada fase ini terjadi pengumpulan energi untuk persiapan pembelahan meiosis. Kemudian terjadi pula penggandaan organel-organel sel. Selanjutnya yaitu fase mitotik atau fase pembelahan. Nah, pada fase mitotik ini ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan mitosis yang terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan yang kedua yaitu ada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Selanjutnya yaitu tahapan mitosis. Tahapan mitosis ada 4. Yang pertama yaitu profase. Nah, pada tahap profase ini memiliki ciri. Di antaranya yang pertama, nukleus atau anak inti menghilang. Yang kedua, membran inti menghilang. Nah, biasanya pada buku paket atau LKS, membran intinya itu digambarkan dengan garis putus-putus. Itu tandanya akan menghilang. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu kromatin akan berubah menjadi kromosom yang mengalami duplikasi sehingga mendapatkan 4 lengan menduplikasi ya. Ciri selanjutnya yaitu sentrosom akan membelah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian ciri lainnya yaitu terbentuk benang spindle. Ya, seperti itu ya ciri-cirinya. Yang kedua yaitu metafase. Nah, pada tahap ini adapun ciri pertamanya yaitu kromosom ini berada pada lempeng metafase atau bidang ekuator. Yang kedua, kromosomnya ini berada dalam satu baris. Bisa dilihat ya kromosomnya, yang ini kromosom berada dalam satu baris. Nah, yang tahap ketiga yaitu anafase, yang mana cirinya itu kromatid saudara akan saling memisah dan masing-masing kromatid ini tertarik ke kutub yang berlawanan. Jadi ada satu kromatid yang tertarik ke atas dan ada yang satu kromatid tertarik ke bawah. Selanjutnya yaitu tahap keempat, telofase. Nah, pada tahap telofase ini mulai terbentuklah membran inti. Nah, kemudian terbentuk 2 anak inti atau nukleus. Dan diakhiri dengan sitokinesis. Nah, jadi sitokinesis ini diawali dengan pelekukan pada sel hewan. Ada pelekukan ya pada sel hewan. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak terjadi pelekukan karena adanya dinding sel. Sehingga hanya terjadi kayak sekat kayak gitu. Nah, jadi yang dihasilkan pada tahap telofase ini ada 2 anakan yang sifatnya ini sama dengan induknya, yaitu sama-sama diploid. Oke, semuanya sudah paham ya mengenai pelajaran hari ini. Nah, baik, kalau begitu Ibu akan memberikan soal evaluasi mengenai materi hari ini. Tenang ya, jangan, ini cuma 10 soal kok.
Ya, kerjakan dengan jujur. Ibu kasih waktu kalian 8 menit untuk mengerjakan soal evaluasi ini atau post test. Alhamdulillah, materi tentang pembelahan sel ini telah selesai. Nah, untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas individu mengenai membuat resum tentang tahapan fase meiosis. Jangan lupa dikerjakan ya. Kemudian dikumpulkan pada jam pelajaran. Nah, alhamdulillah materi hari ini tentang pembelahan sel sudah selesai. Ibu harap materi ini bisa diamalkan kembali dan semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu persilahkan kepada KM untuk memimpin doa penutup. Baik, silahkan KM. Baik, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian tidak cukup dengan materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian ini lebih menggali lagi dan ingin tahu mengenai materi ini di luar jam pelajaran ini. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.